Pemimpin partai. Jadi semua wakil presiden kita itu dari awal itu memang punya kapasitas untuk memimpin satu isu atau mengendalikan satu isu atau bahkan mencari keterangan yang lebih komprehensif tentang isu-isu nasional dan internasional. Jadi wakil-wakil presiden kita memang punya pengetahuan dan karena itu mewakili presiden kalau dia berhalangan. Nah sekarang Pak Gibran itu tidak diberi semacam kapasitas khusus karena mungkin Pak Prabowo menganggap bahwa ya Pak Gibran apa kapasitasnya itu, maka silahkan tentukan sendiri. Lalu Pak Gibran memilih untuk menjadi pengumpul masalah dan sekaligus aktivitas keseharian beliau terlihat dari kesibukan menerima rakyat langsung di istananya. Kan bagus juga kan, walaupun kita mengerti bahwa ujungnya apa itu, karena penyelesaian masalah itu harusnya ada di tingkat dinas, itu di tingkat gubernur ada, wali kota ada, menteri juga ada fasilitas itu. Tapi sekali lagi kita lihat itu sebagai kebutuhan jangan pakai kata istilah pencitraan, kebutuhan supaya terus menerus ada di media massa. Jadi saya kira itu semacam persiapan wakil presiden untuk menyapa publik dan dengan cara itu dia diingat sebagai wakil presiden. Jadi sekali lagi kita boleh berasumsi atau menduga kuat bahwa wakil presiden Gibran ini memilih sendiri aktivitas dia itu, dan itu adalah pilihan yang ya udah sebagai pilihan ya sudah terjadi kan. Jadi pertanyaan saya Bung Rocky, dan saya kira jadi pertanyaan banyak orang, kalau waktu Pilpres lalu Gibran itu kan ada gunanya ya, karena ada faktor bapaknya yang ini kemudian dipastikan punya peran besar lah dalam kemenangannya pasangan Prabowo Gibran begitu. Tapi setelah dia jadi wapres, apa kira-kira gunanya Gibran ini? Pertanyaan tentu gunanya buat Prabowo, dan yang paling penting juga gunanya buat bangsa Indonesia ini. Ini kan wapres loh, dia digaji dengan fasilitas negara macam-macam. Kalau kemudian dia nggak bekerja dan kerjanya cuma belusukan terus meresmikan proyek, kan itu terlalu mahal kita membayar seorang wakil presiden. Ya pada akhirnya pertanyaan intinya adalah apa yang membuat seseorang berguna sebagai pemimpin terutama. Ya tentu dia berguna karena dianggap berguna oleh rakyat, itu yang kita sebut sebagai relasi antara kepemimpinan dan pengakuan. Jadi pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang diakui manfaatnya oleh rakyat. Nah kalau dia kalau manfaatnya itu dia hidupkan sendiri. Jadi bedanya ada pemimpin yang tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat, maka dia buat dirinya sendiri bermanfaat. Tapi sebetulnya apapun yang dilakukan oleh seorang untuk menyatakan